Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Alsanti dengan NIM 230408300011 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas C. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Literasi Sains dan Teknologi guna memenuhi ujian akhir semester yang berjudul Melacak Jejak Teknologi dari Revolusi Industri ke Era Digital. Teknologi kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari, mulai dari komunikasi, pekerjaan, hiburan, hingga kesehatan. Pentingnya memahami perkembangan teknologi. Dengan memahami perjalanan perkembangan teknologi, kita bisa lebih mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai serta mempersiapkan diri untuk perubahan di masa depan. Apa itu perkembangan teknologi? Perkembangan teknologi adalah proses peningkatan atau penyempurnaan teknologi dari waktu ke waktu. Ini secara bertahap bisa berupa peningkatan kinerja, efisiensi, atau kemampuan dari suatu teknologi. Contohnya, evolusi dari komputer besar yang memerlukan ruangan khusus atau mainframe menjadi komputer pribadi atau PC yang dapat diletakkan di atas meja dan kini menjadi smartphone yang bisa dibawa kemana saja. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, masyarakat banyak yang sudah memanfaatkan teknologi dalam kegiatannya sehari-hari. Berbagai sektor pun sudah memanfaatkan teknologi untuk membantu kegiatannya. Secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Para ahli pun memiliki pengertian tersendiri tentang teknologi. Salah satunya adalah Purbahawaja Harahap. Harahap menjelaskan bahwa penggunaan kata teknologi pada dasarnya mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja dalam bidang teknik, serta mengacu pula pada ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik atau industri tertentu. Definisi ini tentu saja sangat mengacu pada definisi praktis dari teknologi yang banyak ditemukan pada pabrik-pabrik dan juga industri tertentu. Selanjutnya, sejarah singkat teknologi. Apa itu sejarah teknologi? Dari deskripsi, perjalanan dari alat-alat sederhana seperti batu dan kayu hingga mesin uap pada revolusi industri dan teknologi digital saat ini. Dari alat-alat sederhana seperti kapak batu dan tombak berkembang menjadi teknologi yang lebih kompleks seperti mesin uap pada revolusi industri dan akhirnya menuju era digital dengan komputer dan internet. Mengapa penting? Karena memahami sejarah teknologi membantu kita melihat pola perkembangan dan inovasi serta memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi bisa mempengaruhi dan membentuk peradaban manusia. Bagaimana terjadinya? Melalui serangkaian inovasi, penemuan, dan penyempurnaan teknologi yang terus-menerus oleh para ilmuwan, insinyur, dan penemu dari waktu ke waktu. Selanjutnya terdapat revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Periode perubahan besar dalam cara barang diproduksi, di mana produksi manual digantikan oleh mesin, dimulai di Inggris pada abad ke-18 dan menyebar ke seluruh dunia. Mengapa terjadi? Karena didorong oleh penemuan mesin uap dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi produk. Bagaimana terjadinya? Yaitu peralihan dari produksi manual ke produksi mesin menciptakan pabrik-pabrik besar dan mengubah struktur ekonomi dan juga sosial.
Era digital. Apa itu era digital? Periode di mana teknologi digital seperti komputer dan internet menjadi dominan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa terjadi? Karena kemajuan dalam teknologi komputer dan komunikasi Kemajuan pesat dalam teknologi komputer dan komunikasi memungkinkan integrasi dan otomatisasi yang lebih tinggi. Bagaimana terjadinya? Melalui pengembangan mikroprosesor, peningkatan kapasitas penyimpanan data, serta jaringan internet yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Selanjutnya, internet dan komunikasi. Apa itu internet? Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi. Mengapa terjadi? Karena kemajuan pesat dalam teknologi komputer dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan berbagi informasi dengan cepat dan efisien. Bagaimana terjadinya? Melalui pengembangan protokol TCP atau IP, jaringan ARPANET, dan evolusi teknologi jaringan, yang merupakan cikal bakal internet dan evolusi teknologi jaringan yang terus berlanjut. Selanjutnya terdapat kecerdasan buatan atau AI. AI merupakan teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar dan pemecahan masalah. Mengapa terjadi? Karena untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan sistem komputasi. Bagaimana terjadinya? Melalui pengembangan algoritma pembelajaran mesin, data besar atau big data, dan peningkatan daya komputasi. Terdapat pula pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI di era perkembangan teknologi saat ini sangat luas dan mencakup berbagai bidang. Contohnya, dalam bidang kesehatan, AI digunakan untuk menganalisis gambar medis seperti sinar X, MRI, dan CT scan untuk mendeteksi penyakit seperti kanker dan penyakit jantung lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, pada bidang bisnis dan industri, banyak tugas rutin di perusahaan seperti manajemen inventaris, pemrosesan data, dan layanan pelanggan yang diotomatisasi menggunakan AI. Terdapat pula teknologi seluler. Apa itu teknologi seluler? Teknologi seluler adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi nirkabel melalui perangkat portable seperti ponsel. Bagaimana terjadinya? Melalui evolusi dari jaringan 1G hingga 5G, peningkatan dalam teknologi transmisi dan miniaturisasi perangkat. Mengapa terjadi? Karena kebutuhan akan komunikasi yang lebih mudah, fleksibel, dan dapat dilakukan di mana saja. Terdapat pula blockchain dan cryptocurrency. Apa itu blockchain? Blockchain merupakan teknologi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi dan aman melalui jaringan peer-to-peer. Mengapa terjadi? Karena untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam transaksi digital. Bagaimana terjadinya? Melalui pengembangan algoritma kriptografi dan jaringan peer-to-peer, penerapan konsep jaringan akan terdistribusi. Selanjutnya terdapat pula pemanfaatan blockchain dan cryptocurrency. Pada keuangan dan perbankan, transaksi keuangan. Blockchain memungkinkan transaksi keuangan yang cepat, aman, dan transparan tanpa perlu pihak ketiga seperti bank. Pada supply chain management, pelacakan produk. Blockchain digunakan untuk melacak perjalanan produk dari produsen ke konsumen, memastikan keaslian dan transparansi. Yang terakhir ada pembayaran digital atau e-commerce. Banyak platform e-commerce menerima cryptocurrency sebagai metode pembayaran. Terdapat pula contoh perkembangan teknologi. Yang pertama, teknologi dalam bidang informasi.
Kemajuan informasi ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapat informasi melalui internet dengan berbagai perangkat teknologi yang ada. Yang kedua, salah satu kemajuan teknologi juga dirasakan dalam bidang transportasi, di mana adanya berbagai macam alat transportasi modern dapat memudahkan seseorang untuk mengangkat barang atau berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, teknologi pangan sistem pertanian yang ada pada saat ini tentunya berbeda dengan yang ada pada zaman dahulu, mulai dari bibit, sistem tanam, serta teknik menanam dan memanennya. Yang keempat, perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi dapat berupa perkembangan sistem keuangan yang digunakan. Jika dahulu orang memerlukan transaksi secara real atau nyata atau berhadapan langsung antara pembeli dengan penjual, namun kini beralih menjadi online. Perubahan lainnya yang bisa dirasakan adalah kehadiran e-money yang memudahkan setiap orang saat hendak melakukan transaksi. Pada perkembangan teknologi ini terdapat pula tantangan dan juga manfaat dari perkembangan teknologi. Adapun manfaat perkembangan teknologi, yang pertama, efisiensi dan produktivitas. Teknologi memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua, adanya inovasi dan kreativitas memunculkan atau munculnya teknologi baru menciptakan peluang untuk inovasi dalam berbagai industri. Yang ketiga, terdapat akses informasi. Internet menyediakan akses ke informasi dan pengetahuan yang tak terbatas. Namun, terdapat pula tantangan yang harus kita cegah. Tantangan itu adalah keamanan dan privasi. Penggunaan data oleh perusahaan teknologi menimbulkan kekhawatiran tentang privasi. Yang kedua, ketergantungan teknologi. Ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, terdapat etika dan regulasi. Regulasi yang belum memadai untuk teknologi baru dapat menimbulkan resiko. Yang terakhir, kompleksitas dan adaptasi. Teknologi yang cepat berkembang memerlukan penyesuaian dan pelatihan terus-menerus. Berdasarkan PowerPoint yang telah saya buat, saya menarik kesimpulan yaitu perkembangan teknologi adalah proses yang dinamis dan terus berkembang. Penting untuk memahami apa, mengapa, dan bagaimana terjadinya perkembangan ini untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Yang terakhir, inovasi teknologi terus membuka peluang dan tantangan baru. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.